Lagi mangan kok piye? Rolasan nih, Pak. Rolasan terus kepengen. Ning endi iki? Dan Hollywood, Pak. Sekelembar nih. Soto Hollywood. Iya 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 iya. Iya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Darian, Pak. Ya oke. Wong tak kon presentasi ya malah Madiang. Waduh, gue presentasi bareng, Pak. Masya Allah. Isin aku ngomong gitu, guys. Wingi. Sumpah malu, Pak. Aku, Pak. Ya gak usah malu lah wong. Engko nilainya tinggu nilai UAS kok. Dadi engko UAS e ora ono. Oke oke. Tunggu sebentar lagi ya.
Kita tunggu sampai 19 lewat 10 ya, 3 menit lagi. Wen, lu ngapain, Wen? Baru nyampe kosan, Pak. Ntar, Pak. Baru nyampe kosan nih. Pakai baju, ge. Baru buka, baru ganti baju nih. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys. Kayak YouTuber-YouTuber itu. Kok nggak pantas ya? Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memulai agenda pertemuan kita di pertemuan ke-9, sesuai dengan rencana pembelajaran kita, selalu kita awali dengan presentasi yang dikirimkan untuk tugas. Itu ya. Terus kalau yang tugasnya berdua atau dengan kawannya, diharapkan kawannya untuk ikut, jangan sendiri. Satu. Terus nanti nilai dari presentasi itu saya akan ambil untuk nilai UAS. Jadi nanti kita nilai UAS udah ada, dan untuk mengurangi beban kalian,
UASnya nanti nggak ada. Oke? Oke, Pak. Hmm, sebelum kita mulai, pertama pertanyaan saya adalah ada kendalakah mengenai skripsi kalian? Skripsi, Misi ada Pak, hambatan. Pak. Terkait yang sidang seminar kan kemarin daftar tanggal 24 itu, nanti kalau misal nggak daftar itu masih ada lagi nggak Pak? Masih, masih lah. Tapi intinya begini, eh alangkah baiknya memang term of condition-nya ya, proof of concept-nya, memang baiknya kita pernah berhubungan lah dengan pembimbingnya, ya. Karena jangan sampai kita daftar, tapi pembimbing nggak tahu isi kontennya tuh apa, ya. Jadi paling nggak mintalah eh, apa namanya tanda tangan dan sebagainya, persetujuan atau komen-komen yang lain. Berikutnya, kalau khusus case Pak Ono mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Artinya besok saya ketemu beliau, saya sampaikan terkait dengan bahwa eh, apa ya, ya kaitannya sama mungkin administratif bagi beliau tidak terlalu penting, tapi bagi administrasi di internal itu sebagai eh, penting untuk me, apa ya, merekonsiliasi data ya. Artinya jangan sampai ketika daftar belum ada approve atau ACC atau yang lain gitu. Misalnya begini, tiba-tiba mau ujian tapi bocah iki anak-anak ini belum pernah bimbingan begitu. Artinya kan rumit juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya niatnya adalah semakin cepat semakin baik teman-teman ini untuk segera lulus. Ya, karena kalau nggak cepat-cepat lulus, teman-teman akan nambah di semester berikutnya. Dan itu nanti teman-temannya udah mulai habis, moodnya hilang, tambah lama, tambah ruwet, ya. Istilahnya begitu. Jadi disegerakan. Oke, sampai sini paham. Jadi ketika tanggal 24 kemarin sudah lewat, baiknya segera dikejar dosen pembimbingnya, laporan, terus kemudian jangan lupa ditanyakan apakah sudah bisa ACC untuk sidang proposal. Gitu ya. Iya Pak. Kalau solusi yang online, baik itu Prof. Ono ataupun teman-teman yang kelas sore yang tidak ketemu sama dosennya, terserah solusinya. Apakah memang mau scan, mau barcode, mau tanda tangan digital, tidak masalah. Gitu ya. Gelombang dua atau memang disatuin bareng sama yang daftar kemarin? Enggak dong. Yang daftar kemarin pasti lebih dulu dong. Nanti yang gelombang dua, kalau saran saya nggak usah nunggu gelombang dua lah. Ketika teman-teman udah siap, udah dapat ACC,
segera aja daftar atau kontak Mbak GG itu loh. Di grup itu kan ada Mbak GG itu. Geget Trisna Asih. Pak, ini kan aku eh karena kemarin kan kontak Pak Akbar kan nggak ada jawaban tuh kan, minta tantangan. Terus dia bilang tunggu dia, dia nanti bakal ke kampus kan. Dia mau ke kampus tanggal 3 besok nih Pak. Jadi aku belum berani submit eh yang form pengajuan itu karena ya nungguin tanggal 3 itu kan. Tapi Hmm. sekarang tuh jurnal tuh udah di review tahap kedua, udah Hmm. udah di tahap review, tinggal nunggu eh, dapat LOA-nya ini nih. Nanti kan kalau misalkan udah dapat itu udah jadi bisa pegangan kan buat ibaratnya aku udah tinggal publish aja nih kan. Hmm. Berarti aku tinggal bikin draft buat yang apa sih tuh yang di form kan ada draftnya gitu kan Pak yang buat pengujiannya itu kan. Hmm. Nah itu kan masalahnya nih aku belum submit kan sampai sekarang karena nunggu tanda tangan dari Pak Akbar juga nih. Nah itu Hmm. aku mau follow up-nya ke siapa ya Pak biar aku juga ikut ke yang pertama ini tapi karena apa kasusnya tuh karena ya nunggu tanda tangan Pak Akbar dulu nih dia maunya tanda tangannya tuh basah di tanggal 3 ini tapi tetap aku ikut yang gelombang pertama ini gimana tuh Pak bisa Hmm. gak kira-kira. Nek menurutku ya, sebetulnya sudah digampangkan dengan online. Menurutku seperti yang Mas Doni bilang itu, solusinya adalah yang penting oke, dosennya itu tahu secara progres juga nggak jadi masalah gitu loh. Apa sih sulitnya cuman ngasih mungkin tanda tangan digital atau barcode atau QR atau apapun lah bentuknya supaya teman-teman bisa ngejar ujiannya begitu loh. Kan ini belum ujian akhir kan, baru proposal. Artinya teman-teman diminta untuk update sebetulnya progres udah sampai mana gitu kan. Nek, saya seperti itu Mbak Gista, Mas Wendy atau teman-teman yang lain gitu. Kalau sekarang yang udah submit di tanggal 24 kemarin kira-kira udah ada berapa orang Pak? Wah, saya nggak tahu. Tadi itu lupa saya Hmm. nanya. Saya lupa nanya. Nah, kalau misalkan dari sebanyak, maksudnya mayoritasnya nih Pak, belum submit yang tanggal 24 kemarin tuh gimana tuh Pak kebijakannya? Ya nggak Ap- apa-apa. Kalau tadi itu meeting kita bahwa ya selagi siapa yang siap di tanggal 24 kemarin submit ya itulah yang kita uji gitu. Mau satu orang, dua orang, tiga orang gitu. Nah, terus menurutku kita nggak usah nunggu gelombang dua. Ketika sudah ada progres, entah itu ke saya online misalnya, oke lanjut, ACC ya udah gas-gas aja gitu loh. Hmm, Mau nunggu kapan gitu. Nah, menurutku sih itu. Jadi nggak usah nunggu gelombang dua gitu. Kalau misalnya nanti Mbak Gista coba WA jelaskan apa yang mungkin saya jelaskan tadi. Yang penting Bapak oke, nggak perlu tanda tangan fisik ataupun yang lain supaya saya bisa ikut ini begitu. Kan nanti di dalam prosesnya presentasi kan sebetulnya cuma pengen tahu progres, terus Mbak Gista ceritakan ini sudah sampai LOA, apa kok ngambil tema ini dan sebagainya gitu. Karena kalau nggak diprogres, teman-teman nggak akan cepat selesai gitu. Bimbingannya, masukannya, kurangnya apa gitu. Jangan sampai di akhir semester ngejar buru-buru, buru-buru, kemungkinan dosennya malah nggak mau kalau diburu-buru sih. Nek menurutku ya, hmm. gitu. Jadi alangkah baiknya seminggu ada progres, sebab dua bab, setengah paragraf, satu kalimat ya, tanya aja. Gitu. Nah, terus mungkin yang teman-teman yang sore ini kan kebanyakan online. Kalau misalkan ada chatting atau ada pernah Zoom atau email, tolong disimpan baik-baik sebagai bukti kalau
teman-teman pernah melakukan konsultasi. Itu aja sih. Sampai sini apakah sudah paham? Terkait bayar ujian skripsi dong, Pak. Kan 6,5 tuh ya, Pak. Apa sudah ada edarannya? Udah ada. Nah, Oh ya, itu tuh iya dibayarnya tuh pas ujiannya atau sebelum ujiannya, Pak. ya baiknya ya sebelum ujian oh. Biar ujiannya langsung tes 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 gitu. Itu nanti perkiraan ujian skripsi di bulan apa ya, Pak? Ya Juli kayaknya deh. Kemarin saurunge UAS rampung lah, Bro. 2 bulan nih. Iyalah, supaya supaya kan gini, kita itu kan kampus ya punya kewajiban untuk update nilai ke kementerian. Nah, eh, kalau mungkin setelah UAS jarak seminggu atau 2 minggu mungkin masih bisa ditunggu ya, Bro, gitu. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan yo, kemungkinan besar sih harus ngambil semester depan untuk skripsinya saja, Berarti gitu. amannya bulan depan itu malah harus beres sudah aman gitu ya, Pak. Kalau misalnya bisa Harusnya, depan itu harusnya, di bulan harusnya. akhir tinggal UAS tok. Iya, itu. Ya memang teman-teman harus bisa membagi waktu gitu ya, karena kan memang kita ini mata kuliah yang wajib kan cuman saya sama anti korupsi ya. Saya lupa ya. Cuman dua kan ya. Oke, Pak, 2, Pak. Nah, iya, nggak terlalu banyak lah gitu. Sampai sini paham? Sementara paham, Pak. Oke, saya pengen menjelaskan case kedua. Tolong disimak baik-baik. Oke, ini saya sampaikan bahwa eh, sebetulnya kami tadi sudah memetakan sebetulnya. Ini teman-teman di SI, kalau di sini itu ada sebentar. Ini kelas reguler ya. Kalau kelas, oh jadi satu ya. Kalau ini di SI ada siapa ini? Di SI ada Mas Soleh sama Fahmi ya. Mi. Iya, Pak. Oke, Mi. Ini ada case. Iya. Tolong didengarkan baik-baik. Jadi sebetulnya untuk menempuh skripsi itu harus menyelesaikan KP sebetulnya. Ya. Nah, jadi kamu punya PR yang cukup besar bagaimana bisa menyelesaikan KP dan skripsi. Pak, iya. Nah, coba diurus. Terus teman-teman yang lain, ini saya sampaikan. Kita itu punya pegangan dari kementerian bahwa kita punya minimum ya, minimum. Ingat ya, kita punya minimum bahwa kalau teman-teman belum, ap- artinya begini, KP itu kan mata kuliah, satu. Yang kedua, kalau teman-teman ada E-nya, itu insya Allah 90% harus ngulang. Ngulang mata kuliah yang ada E-nya ya.
Oke, kalau yang bisa ini berarti sebetulnya clear tanpa ada tanggungan apapun. Bisa, bisa. Artinya begini, bisa itu tidak punya tanggungan berarti tinggal skripsinya saja. Nilai tidak ada yang artinya kita sudah identifikasi bahwa misalkan nih Mas Soleh, kalau skripsinya tahun ini selesai, kemungkinan bisa wisuda. Oke, Amin. Allahumma amin. tapi kalau kemudian bisa, tapi skripsinya juga belum kelar, kemungkinan akan nambah semester. Oke, nah di sini punyanya Mas Fahmi, statusnya adalah ada yang mengganjal, yaitu ada belum KP, itu ya. Jadi besok ini kalau skripsinya lulus tapi masih punya tanggungan KP, terpaksa harus ngambil KP dulu atau KP-nya diselesaikan di semester ini. Coba ditanyakan ke Pak Nanang. Sampean siapa pembimbingnya? Nah, Pak, kemarin itu aku sudah konfirmasi ke Pak Nanang, gitu. Hmm, Itu udah progres, Pak. Jadi aku udah ngurus dari untuk SKS-nya, SKS, Hah? Oh, SKS-nya, dan ngambil KP yang di bulan ini, di apa semester ini. ya, oke. Oke, Mudah-mudahan lancar ya. oke, Pangestunipun, Pak. Ya, tolong diurus supaya kalau KP selesai, kemudian skripsi selesai, tahun ini selesai tuntas bareng Mas Soleh untuk di SI ya. Amin. Oke, amin, Pak. Nah, Amin. teman-teman SI yang ketemu Mas Soleh nih, ada beberapa teman-teman nih, tolong diingatkan ya. Siap, Jadi Pak, siap. di di peraturan kementerian ini bukan saya yang buat ya. Itu ada aturannya begini loh. Minimal itu IPK-nya 2. Minimal nih. Terus tidak boleh ada nilai ya. D ya ora pantes sakjane D itu jangkrik, jangkrik. Oke, saya coba geser ke TI ya. Ini kalau kita salah, tolong dikoreksi. TI siapa ini? Kalau nggak salah tadi ada Mas Nana Irmanto ya. Iya, ada Pak. Oke, Alhamdulillah nggak punya tanggungan, segera diselesaikan. Kemudian teman-teman di Jogja ada Mas Atta, Doni, Mas Singgi, Mas Fajar, Mas Ridwan, Mas Rifki, itu clear. Kemudian ada Mas Maman, clear. Anak TI ada yang belum dipanggil? Saya, Pak. Apa iki? Leon, Pak. Oh, Mas Leon. Mas Leon belum KP ya? Iya, Pak, belum, Pak. Why? Why, Mas? Aduh, kenapa, Mas? Belum ini sih, Pak, belum bimbingan, Pak. Aduh, Mas, dosen pembimbingmu sama Mas? Jangan-jangan aku lagi. Dosen Kalau pembimbingmu kalau sama buat Mas? kalau buat skripsi ya Pak Agung, tapi kalau hmm, KP Pak siapa ya? Sebentar, Pak. Oke. Pak Ah, Yusuf, Pak. hmm. KP udah pernah ngurus belum?
Belum, Pak. Aduh, Mas. Aduh, sayang Mama. Hmm. Tapi kira-kira kekejar nggak, Mas? Kekejar, Pak. Saya usahakan, Pak, di bulan depan ikut KP dulu, Pak. Selesaikan KP dulu. Eh, Pertanyaanku gini, Mas. Skripsimu itu bikin skripsi atau jurnal atau buku? Skripsi, Pak. Oke. Saran saya supaya lebih cepat gunakan KP-mu itu sebagai bahan dasar, bahan awal untuk selanjutnya dijadikan skripsi. Berarti satu judul ya, Pak. Ya, satu judul. Jadikan Berarti saya harus gimana? selesai bab 1, bab 3 deh, Pak, buat KP, Pak. Iya, kan ada formatnya tuh. Kalau untuk KP tuh, kalau nggak salah satu, dua, tiga hasil dan pembahasan kalau nggak salah. Nah, tinggal nanti untuk skripsinya kamu detailkan lagi. Kamu udah pernah bimbingan ke saya belum ya? Sudah, Pak. Bapak sudah instruksi nyari apa? Nyari jurnal atau apa ya? Lupa saya. Oh iya, gap analisisnya kemarin tuh ya. Iya, Pak. Masih dikumpulin, Pak. Oh iya, jangan lama-lama Mas. Aduh, aku pengennya teman-teman lulus bareng nih. Ya, Pak. Amin, Pak. Kapan bisa? Duh, besok saya coba ke kampus deh. Kamu udah ngurus sampai mana KP-nya? Baru kemarin sih, Pak. Kan KP judulnya beda, Pak, sama skripsi. Udah sampai bab 3 sih, Pak. Cuman belum bimbingan ke Pak Yusuf sih, Pak. Oh, ke Pak Yusuf. Ya, 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 ya. Iya, Oke, saya besok tak koordinasi sama Pak Yusuf ya. Pak. Terima kasih, Pak. Hmm, udah ngurus ke akademik belum? Belum, Pak. Waduh, 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 waduh. Ya wes, besok ingetin saya ya. Jam berapa ya? Besok itu ya. Bentar. Jam 9-an ya, kamu WA saya ya. Baik, Pak. Sayang banget nih. Case-mu sama-sama Mas Fahmi nih. Untuk teman-teman DTI, clear ya? Ada Mas Haba, ini Mas Haba di mana? Masuk nggak dia? Oke. TI clear ya? Kalau di skripsi Clear, itu di Pak. sistemnya Pak harus ada algoritmanya ya? Yang mana? Pak. Ya kalau di skripsi gitu. Sebetulnya kalau teknis, kalau saya sebagai penguji ya Mas, saya tidak terlalu mementingkan algoritma atau codingannya atau pakai Python, Java, macam-macam. Saya nggak ke arah sana sih Mas. Tapi lebih bagaimana, sekali lagi saya tekankan, skripsi itu adalah penyelesaian case dengan teori. Teori apa yang Mas Wendy bawa atau Mas Leonis Firdaus bawa untuk menyelesaikan skripsi itu. Metodenya pakai apa? Kan gitu. Caranya bagaimana? Teori apa yang digunakan? Jadi Nah, jadi izin Pak, kalau bentar Pak, izin. hmm, Nah, kemarin saya kan udah ngasih bimbingan bab 1 sampai bab 3. Ternyata di koreksinya harus ada algoritma di sistem ini katanya. oh, siapa pembimbingmu?
Ibu Lutfi ya. Algoritmanya pakai apa? Emang bahasa apa, Iya, Wen? ya pakai apa? Jadi nanti kemarin tuh dikoreksi itu doang sih, suruh nambahin algoritma. Skripsi lu bahasa apa, Wen? Saya ada website pelaporan cyber gitu. Terus, nah di websitenya katanya harus ada algoritmanya pakai apa gitu. Mungkin bukan algoritma kali ya, Mas. Iya, kayaknya bukan kali. Kamu terpesona sama Bu Lutfia ya. Aduh. Lu pakai bahasa apa, Wen? Codingnya pakai Laravel. Laravel, PHP, emang kata Bu Lutfi aja harus pakai algoritma. Terus mau kalau pakai algoritma klasifikasi bisa gak Bu kemarin tuh gitu. Ya, gini Mas. Mungkin saya coba menerjemahkan ya. Oke, bahasa pemrogramannya Laravel, PHP, database-nya MySQL atau pakai Postgre macam-macam dan sebagainya. Eh, Sebetulnya kalau algoritma itu, nek menurut saya kurang apa ya, kurang pas sih. Tapi saya mencoba menerjemahkannya begini, teorinya pakai apa gitu. Artinya saya nggak tahu apakah tadi disampaikan sebutnya ada mungkin kalau masuknya data mining ya, itu apakah dia nanti masuknya klasifikasi atau supervise atau unsupervised, itu kan teori yang digunakan untuk menyelesaikan tuh Mas. Gitu. Atau saya sering menyampaikan Mbok Wes pakai teorinya misalkan black box texting atau UTeut atau apa ya, eh, banyak kok Mas teorinya, saya lupa sampean. UTeut 2 ada, UTeut ada. Nah, saya pakai black box testing, Pak. Nah, kalau rencananya black box testing ya seharusnya sudah cukup sih. Sebetulnya begini Mas, pertanyaannya jadi begini. Tadi itu bahas apa, rencana mau bikin apa? Udah ada aplikasinya, jadi judulnya tuh implementasi pelaporan kejahatan cyber berbasis website gitu, Pak. Oke, implementasi aplikasi ya. Itu kan rencana penelitianmu. Pertanyaannya kan begitu. Nah, terus yang membedakan webmu dengan web yang lain tuh apa? Kan itu jadi pertanyaan tuh nanti. Saya coba ya. Dulu itu kalau nggak salah ada OWAS ya, OWAS apa ya? Eh, Purne- ini ini teori nih Mas. OWAS OWAS CP ini teori. Terus ada tadi itu sebetulnya black box testing juga oke. Nah, pertanyaanku algoritma itu digunakan untuk apa? Misalkan mungkin sampean bisa menjelaskan begini. Barangkali ya, barangkali untuk mengklasifikasi mengklasifikasi jenis serangannya mungkin Mas. Yang bikin beda aplikasi saya dengan yang lain itu eh, apa namanya? eh, Bagaimana mengklasifikasinya gitu. Oh iya iya ya Pak. Makanya kemarin juga saya juga kurang bisa menangkap itu Pak. Masih bingung. Ah ini gimana gitu. Ya itu pendekatannya adalah mengklasifikasi jenis serangan ya. Berarti lebih ke teori yang membedakannya gitu ya Pak. Iya. Hmm, Kalau dari Bu Siska nyaraninnya algoritmanya pakai apa, Wen?
banyak sih katanya naik bias dan gitu-gitu. Ya itu teori Mas. Teorinya pendekatannya apa? Jadi naif Bayes, UAS, UTEUT, black box testing. Sebetulnya tinggal milih aja. Oh Betul, iya iya. betulnya begini. Tinggal nanti dirimu bisa mempertahankan kenapa kenapa eh, black box testing itu. Mungkin ya, mungkin begini. Ketika nanti misalnya eh, Bu Lutfia juga menurutku bagus juga. Artinya beliau menghindari revisi yang berlebihan misalkan. Menurutku ya. Jadi harus diselesaikan di sini. Jadi menurutku eh, apa yang membedakan adalah pertama website ini sudah dilengkapi dengan algoritma klasifikasi. Artinya sebetulnya ini nanti serangan jenis apa, kategori apa sudah diidentifikasi, gitu ya. Itu yang membedakan dari sisi aplikasi. Tapi kalau bagaimana menerima model itu pakai black box testing ini sudah oke, menurutku ya. Atau UTEUT model ini, itu evaluasi pendekatan penerimaan aplikasinya itu UTEUT. Nih, teori acceptance and use of technology. Jadi pendekatannya di situ. Paham Mas Wendy? Siapa kalau gini mah udah jelas paham, gaspol lagi nih. Gaspol. Ya kalau kurang pol ya sambil makan gorengan bisa. Kebetulan ini lagi gorengan sama Indomie. Oke, saya lanjut ke kelas IF. Di sini ada Mbak Gista sama Mas Wendy ya. Alhamdulillah nggak ada kendala. Teruskan. Amin, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai skripsinya kita? Clear ya. Mudah-mudahan segera diprogres. Yang belum pernah bimbingan segera bimbingan. Masalah tanda tangan mau digital dan sebagainya. Yang penting tadi itu paling nggak kita sudah ada chatting kayak, ada email kayak, ada Zoom kayak, ada apapun lah gitu. Kalau telepon kayaknya susah juga ya. Tapi kalau chatting kan ada tulisannya ya. Atau email ada tulisannya. Yes. Oke. Siapa yang mau presentasi? Ayo. Masa nggak ada yang mau presentasi nih? Oh, udah ready sih Pak, karena cuma tapi belum maksimal ya Pak Ya enggak apa-apa. PPT-nya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku cuman meminta keberanian aja kok, nggak minta perfect kok. Siap, Mas Doni, halo. Halo, Oke, Mas, presentasi Mas. boleh share saja langsung katanya. Langsung Pak ini Pak. Langsung, udah dikirim ke saya belum ya? Belum Pak. Yuk kirim sih no, aku yuk pengen moco kok ya. Oke, sebentar Pak.
Mana, Bro? Kirim ke saya, WA boleh, PDF. Dua-duanya boleh. Rem tele itu Pak. Cek Pak. Ya, 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 oke. Coba disiapkan. Saya tak nerima telepon sebentar. Gue laptop kok nggak HP jadi. Ini aku on laptop Mas. Yuk, mana nih? Apa aja share screen Pak. Ya, Udah muncul ya teman-teman. Udah muncul ya Mas. Mas Doni. Sudah, sudah. Oke siapa? gas. Iya. Pak. Ya, ini tentang Oke. tas Shopee Martin. Produk Pak. Ya, sebelum jauh, apa Oke. apa yang membedakan dengan tops tas Shopee Martin yang ada di luaran sana? Oh, yang membedakan punya kita lebih update dan trendy Pak. Untuk di matchingkan atau match dengan beberapa fashion kami atau fashion yang sudah ada berjalan atau apa ya, eksis di saat ini tuh bisa dikombinasikan Pak atau dimatchingkan Pak. Jadi Ini bukan tas yang untuk koleksi atau koleksi oke sih cuma kita lebih ke digunakan dan dimatchingkan untuk fashion Pak. gini aja. eh Baiknya namanya diganti deh. Don King. Merek lain Pak. Iya. Kan ini kan kemarin PR-nya adalah bagaimana kita membuat sebuah ide bisnis. Satu, ide bisnismu apa? Oh, berarti ini teman-teman konteksnya adalah membuat tas. Tapi yo tasnya jangan namanya jangan yang sudah ada. Shopee Oh, Market. oke Pak, ngikut duplikat Pak. Iya, nanti duplikat. Nanti ganti dua, Ting atau apalah atau apa gitu. tas dua kan. Oh, nanti ya Pak, nih ganti Pak. Ini lanjut saya ya Pak. Ngomong hemat Oke, waktu ya. belum dimulai. Yang pertanyaan kedua, di posisi mana sampean mau ambil konteksnya ini? Apa Maksudnya ya kan kemarin konteksnya banyak toh, Bro. ya ada empat itu Pak.
Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ada Oh ya, mindset, technical skill, business development, networking, atau adaptability. networking Pak. Oke, berarti intinya di networking itu ada tiga ya. Eh, Tiga komponen minimal ya di dalamnya situ terkait Ya, dengan industry connection, collaboration, dan kan, mentorship. iya. Oke, let's go. Oke, ya baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Agung dan teman-teman semuanya. Saya di sini dan Mas Doni mau mempresentasikan ide bisnis teknopreneur yaitu tas dengan merek dua gitu ya. Ya, oke langsung saja untuk yang per- pertama introduksi kami yaitu untuk visi misi dari ide bisnis yang akan saya buat atau saya kembangkan dengan Mas Doni yaitu menjadi merek tas terkemuka yang dikenal karena inovasi, kualitas, dan jaringan industri yang kuat. Ya, untuk misinya itu menciptakan produk tas yang fungsional dan stylish sambil memanfaatkan jaringan industri dan ekspansi kolaborasi. Hmm. Jadi untuk visi dan misi kita ambil setinggi-tingginya gitu ya Pak ya. Untuk memaksimalkan atau untuk mencapai target yang ada. Nah, untuk pertama untuk saya dan Mas Doni mengambil yang metode networking. Yaitu yang pertama dengan menggunakan jaringan untuk mempromosikan merek dan produknya. Itu ada berbagai macam jaringan, mungkin kita bisa masuk di dalam sistem reseller atau downline atau mungkin seperti MLM. Selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan produk yang unggul. Jadi berbagai pihak itu banyak ya seperti eh, wanita atau beberapa sektor industri atau sektor UMKM untuk mengembangkan produk kita atau memasarkannya. Selanjutnya itu menjalin kemitraan dengan distributor dan retail untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi kita berkolaborasi menjalin kemitraan dengan mereka mengambil barang di kita dengan harga segini, dia nanti bisa mendapatkan untung yang lumayan dan dia juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit gitu. Karena sistem kemitraan nanti ketika kita juga akan membantu promosi barang tersebut juga dari sisi resellernya atau mungkin di sisi rentalnya untuk meningkatkan engagement tas tersebut. Nah, selanjutnya itu industry connection. Yang pertama kita berkolaborasi dengan desainer terkenal untuk menciptakan koleksi tas edisi terbatas. Mungkin bisa dimulai dengan limited edition ya, karena sesuatu yang sudah di label dengan limited edition itu akan berbeda harganya. Kita bisa menjual produk tersebut ke customer dengan harga anggaplah 5 juta gitu. Tapi nanti customer bisa menjual tas tersebut lagi karena eh, produk tersebut itu limited edition. Jadi bisa menaikkan harganya bisa sampai 2 kali lipat untuk produk tersebut. Karena kita hanya menggunakan beberapa produk saja karena sifatnya limited edition dan kita menggandeng beberapa desainer yang ternama untuk membantu produk kita agar lebih maksimal. Selanjutnya itu membangun hubungan dengan pemasok bahan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Nah, kita juga akan menggarisbawahi yang ramah lingkungannya di mana karena kita ingin menjadi produk tas yang bukan abal-abal, gitu. Tapi kita juga tasnya tersebut ketika mungkin tasnya sudah tidak layak dipakai atau sudah tidak bisa dijual atau digunakan lagi itu bisa tidak menimbulkan limbah atau sampah yang tidak bisa terurai atau yang mencemari lingkungan lah seperti itu. Karena Indonesia kan sekarang go green bersama
presidensial baru. Selanjutnya itu menjalin kemitraan dengan distributor atau retailer untuk memperluas distribusi produk. Nah, ini menjalin kemitraan dan distributor yaitu retail tuh semua kita ada beberapa daerah gitu. Nah, kita berada di daerah A, kita menjangkau atau membuat kolaborasi dengan distributor yang di daerah B untuk memasarkan produknya untuk di orang yang di daerah B tersebut mengetahui apa sih itu tes 2 itu, apa sih keunggulannya, itu, apa sih bagusnya, apa sih yang membuat kita tuh harus beli gitu, harus memilikinya gitu. Mungkin harganya yang lumayan terjangkau gitu ya. Oke, selanjutnya itu kolaborasi. Collaboration ini menggunakan influencer untuk mempromosikan produk di media sosial atau mungkin di dalam saat ini bahasanya atau mungkin endorsement ya kepada influencer yang memiliki beberapa follower yang banyak itu kan kita bisa menggunakan jasa mereka untuk membantu memasarkan produk kita dan itu eh, sekarang sudah menjadi hal yang mungkin untuk pengusaha atau yang punya usaha itu wajib ya kalau endorse karena itu untuk peningkatannya juga lumayan jika kita mendapatkan influencer yang oke. Selanjutnya itu bekerja sama dengan merek lain untuk menciptakan produk edisi terbatas yaitu kembali lagi seperti tadi limited edition tapi kita menggandeng anggap kita tas dua dan kita juga berkolaborasi dengan salah satunya mungkin seperti produk Looney Tunes atau apa gitu kartun gitu kita membuat tes edisi khusus karena sekarang banyak sekali eh, produk entah handphone entah fashion gitu dia bekerja sama dengan beberapa brand dan untuk menghasilkan nilai tambah dan itu kalau saya lihat atau saya cari-cari itu untuk penjualannya atau apanya itu juga cukup bagus karena tidak stoknya tidak banyak dan edisinya terbatas limited tadi jadi mungkin ketika customer tersebut membeli barang limited edition dia akan merasa bangga loh ini yang punya cuma 7 orang di Indonesia gitu dan kita salah satunya gitu jadi mungkin customer tersebut akan merasa bangga juga ketika memiliki produk tersebut gitu. Selanjutnya itu berpartisipasi dalam event dan pameran fashion untuk meningkatkan brand awareness. Nah ini juga salah satu hal yang penting juga ketika di mana ada bazar, ada pameran produk, mungkin itu kebanyakan di mall atau di beberapa event yang diadakan oleh IO-IO gitu ya. Kita membuat event dan kita memajang atau memamerkan barang yang kita rilis dan itu mungkin bisa jadi pre-order untuk orang kita belum jual tapi orang udah bisa memilikinya atau memesan ya seperti itu ya atau kita memamerkan suatu barang limited edition atau ini produk Shopee Martin yang pertama kali dibuat dari kulit buaya asli yang apa gitu dan itu kan sesuatu yang Kulit buaya, iya. riset nah, ya, ya toh, Pak. Itu kan menjadi top chairnya tuh Pak menjadi ikonnya gitu loh. Nah, selanjutnya Mas Doni bisa dibantu Mas selanjutnya. Mas bisa dibantu untuk sustain dan baik untuk selanjutnya di mentorship. Di mentorship ini kami menulis terkait ide bisnis yaitu menemukan mentor yang berpengalaman dalam industri fashion untuk mendapatkan saran dan wawasan. Di sini artinya untuk menemukan mentor bahwasanya hubungan dimanapun dengan orang yang lebih berpengalaman atau yang lebih mengetahui kita dapat dibimbing dan kita bisa mendapatkan sesuatu hal atau insight dari yang lebih berpengalaman. Nah, maka dari itu
perlunya mentor untuk pengembangan bisnis baik baik untuk pengembangan di brand. Nah, yang kedua, bergabung dengan komunitas entrepreneur untuk belajar dari pengalaman dan strategi pengusaha lain. Nah, di sini kita juga bisa mendorong perkembangan sektor-sektor produktif yang sudah berjalan atau entrepreneur-entrepreneur yang sudah sukses. Maka dari itu, kita mengambil sisi positif dan ilmu-ilmu dari yang sudah berpengalaman. Nah, yang ketiga yaitu mengikuti program inkubator dan akselerator untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan bisnis. Nah, dari sini kita bisa juga untuk mempersiapkan untuk ke jenjang startup yang lebih dalam pendanaan dengan tahap berkelanjutan. Sini biasanya untuk brand-brand Indonesia yang dari penjualan online dan sudah memiliki nilai penjualan lebih hampir katakanlah 100.000. Nah, itu bisa kita angkat dan kita siapkan untuk bisnis startup. Next slide. Nah, langkah implementasi di sini kita bisa lakukan yang pertama identifikasi desainer, pemasok, terus distributor, influencer, dan merek yang potensial untuk berkolaborasi. Dari sini, dari mulai desain, itu memang harus ada ide yang spesifik untuk brand yang kita akan pasarkan. Yang kedua, yaitu kita harus tepat sasaran dalam memasok produk-produk kita, dan kita juga harus memilih distributor yang valid atau distributor yang benar-benar mempunyai tanggung jawab atau kredibilitas. Selanjutnya kita juga mengedepankan influencer, influencer yang sudah punya followers banyak atau bintang biru katakanlah seperti itu. Nah, di situ akan menjadi potensi bagi produk kami untuk peningkatan penjualan. Nah, selanjutnya langkah implementasi kita siapkan proposal kerjasama yang menarik dan tawarkan ke pihak-pihak yang kita identifikasi. Nah, di sini jika memang tas ini ada untuk fashionable, kita kerjasamanya nanti bisa ke beberapa bukan instansi, beberapa beberapa apa namanya eh, tim gitu, seperti yang apa namanya tim yang menarik untuk kerjasama seperti kayak apa namanya investor-investor seperti itu. Nah, selanjutnya untuk langkah implementasi yaitu evaluasi berkala untuk memastikan kerjasama berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, beberapa kali jika ada keluhan atau ada namanya kalau barang tuh OM atau catat dikit, nah kita siapkan untuk evaluasi dalam hal produksi baik di penjualan ataupun di pemasaran. Untuk langkah implementasi yang keempat yaitu mencari peluang baru untuk berkolaborasi dan memperluas jaringan industri. Nah, memang untuk langkah yang terakhir ini banyak sekali yang bisa kita lakukan peluangnya. Peluang yang bisa kita ambil yaitu berkolaborasi dengan apa namanya eh, brand-brand pakaian atau bahkan atau baju, celana dan lain sebagainya yang jelas brand-brand fashionable untuk mendapatkan link produk kita biar lebih bisa dikenal. Selanjutnya, Mas. Next slide. Terima kasih. Jadi ini tadi beberapa
ide bisnis yang kami lakukan, kami buat dengan Mas Fajar dari brand tas ini bisa menjadi gambaran bahwasannya kita menggunakan tiga empat teknopreneur, yaitu dengan networking, industrial connection, kolaborasi, dan mentoring, mentorship. Baik itu teman-teman dan Pak Agung yang bisa saya sampaikan dengan Fajar. Mungkin ada pertanyaan atau bisa ditambahkan terkait presentasi malam hari ini. Silakan. Sebelum saya tutup kembali ke Pak dosen. Terima kasih. Keren bro. Tepuk tangan dulu. Brandnya unyu-unyu. Unyu unyu. Oke. Eh, Mas Fajar gantian kita share screen-nya ya. Siapa? Sebelum saya mulai, ada pertanyaan dari teman-teman nggak mengenai tas? Ide bisnisnya adalah tas dalam bentuk doa. Dua, Pak. Dua. D. OWA. W. W. Wah, ya. Oke. Nanti dibenerin ya, Mas. Yang lain ada pertanyaan dulu nggak nih? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Saya mau kuliti ide bisnisnya. Pertanyaan saya, Mas Doni, Mas Fajar. Ini sampean mau membuat tas, mau merebranding tas, atau mau jenisnya atau mau maklun jenis tas? Untuk bisnis ini, Pak, kita akan produksi, Pak, untuk membuat, Pak. Membuat, Iya, membuat jenis tas baru ya. ya tas baru. Oke. Pertanyaan berikutnya, kan berarti ini kategorinya tas lokal ya. Ya, Pak. Oke. Di Jogja banyak sekali tas lokal. Terus kemudian ada tas, kalau saya bilang luar negeri lah. Oke. Ini kita coba kuliti dulu ya. Jadi teman-teman, Mas Joni sama Mas Fajar ini mau bikin tas dua, ya. Yaitu kategori tas lokal. Keren ini. Nah, saya tak tanya dulu Mbak Gista, mana nih orangnya nih? Hmm, Saya pengen nanya nih, iya Pak. Nanya apa Pak? kira-kira kalau Mas Fajar sama Mas Doni bikin tas, mereknya dua. Kalau kemudian saya tawari merek-merek ini gimana? Sampean pilih mana? Aku pilih tas Lacoste, Longchamp, terus Michael Kors, terus ya, terus Elizabeth mungkin boleh ya lokal. Enggak, ini Pak cek di share screen-nya ini. Oh, wah aku Longchamp, Orchamp, Longchamp kali Pak. Ah, saya nggak tahu mereknya. Longchamp ya? Ya,
Iya loncem Pak. Iya loncem. Kira-kira gini, Aku loncem Pak. Aku loncem. Karena aku mampunya loncem aku punya. mana sih tulisannya longcem? Penasaran saya. Iya loncem Pak. Yang kayak sejenis Lah iya bener, krokodil. longcem. Oke, longcem. Itu tulisannya begitu. Iya bener ini tulisannya begini. Ya benar kayak gitu benar. Kalau tadi orcem kan orcem. Oke, longcem. Hmm. Tas longcem ini asli dari mana? Dia krokodil dari mana ya? Krokodil. Tas kroko. Aku lupa dari mana. Prancis. Nah ya Prancis Pak. Oke, Mas Fajar, Mas Dani. Musuhnya Gim- tak larang ya. Gimana cara meyakinkan tas dua berhadapan dengan Longchamp, Hermes, Louis Vuitton, dan lain-lain? Yang pertama harga dulu Pak. Oke, kita abaikan dulu ini. Saya coba bikin case lagi ya. Sorry, model. Ad- eh, Gini dulu deh. Adu kekuatan lah. Oke, ini dalam, ini luar. Oke, pertanyaannya jadi begini. Eh, kita sama-sama modelnya mirip, ya. Harga oke lah mirip. Oke, lanjutnya warna oke lah. Dan lain-lain mirip. Kira-kira apa uniqueness atau yang membuat sedikit beda ketika saya mau beli dua? Mungkin branding kita, Pak. Biar jadi benang incaran yang pertama model Pak. Oke, saya stop dulu ya. Stop dulu, biar punya gambaran. Aku ya baru tahu ya, bro. Oke, kita saksikan jenis long jump. Wah, istriku punya ya gini nih, long jump. Nah iya Pak pasti otomatis cewek-cewek pasti punya tuh Pak. Mahal juga ya. Iya emang mahal Pak lumayan. Oke, kalau tadi awalnya Shopee Martin tuh kira-kira begini, bro. Anggaplah ya, anggaplah begini. Dua dibuka Yono Pak, buka Pak. Yo, aku ngerti dua Yogyakarta. Nah, tipikalnya seperti ini. Coba, coba bikin sebuah pengaruh supaya gimana caranya Mbak Gista mau membeli merek dua. Anggap ini dua adalah produkmu, Mas. Berarti bukan dua, ini punya orang lain nih. Dova, Doni Fajar, woi jenenge lali jar. Joni Fajar. Ya wes oke lah. Oke ya, ini kayak gini nih Mbak Gista rencananya yang mau dibuat sama tas long jump ini. Oke. Ini harganya berapa sih tas dua ini? Berapaan, Bro? Sekarang ya, Pak. 200 ya. Anjay, 200. Ini berapa? Ini rajut ya, Pak. Tuh kan beneran 200 kan? Ada sih yang 200. Ya, anggaplah gopek lah. Ini 500 berbanding 2000, Ya. Bro. Oke.
Seneng aku adu domba ini. 500, 2 juta. Model ini rajut. Itu kain apa ya? Dia kayak kain, duh susah lagi Pak, kayak dia tuh berserat tapi Shimmer. licin. Gimana ya? Iya, berserat tapi licin, shimmer gitu Pak. Gimana ya? Guys, gini aja ya si merlicin. Oke, warna mungkin so-so lah ya, hampir bisa disamakan lah. Eh, gini, ya anggaplah eh gini aja deh teman-teman nih, yang mungkin juga yang laki-laki ya. Eh, karena laki-laki itu pasti jarang ya. Seberapa sering saya tanya yang lain ya. Ada Mas Fahmi, Mas Ridwan, Mas Wendy, Mas Esa, Mas Soleh, Mas Inggih, Mas Leonis, Mas Rifki, Mas Nana. Kan tadi saya nanya Mbak Gista. Sekarang saya tanya teman-teman yang laki-laki. Kira-kira nih ya, kira-kira lo, kira-kira kalau saya, ini kita belum bicara konten konteks ya. Kira-kira mau, pertanyaannya bukan gitu. Kira-kira hmm, seberapa sering teman-teman beli tas? Setahun sekali, Pak. Setahun sekali. Satu orang. Yang lain? Kalau udah butuh, Pak. Kalau udah butuh juga, Pak. Hah? Kalau sudah butuh, Pak. Kalau udah butuh, Pak. Sama. Kira, Ya, kira kalau lebih butuh, Pak, biasanya, Pak. kalau butuh, lah Nera butuh-butuh. Ya, Kalau tas, Banyak. kalau tas lama ya. sebelumnya sudah Kebutuhan, Pak. Misalkan Kalau kebutuhan lama untuk masih yang butuh. harian mesti itu sering beli karena dipakai terus mesti rusak. Cuman kalau untuk tas-tas yang mungkin untuk fashion mungkin ya mah lebih sering karena harus gonta-ganti kalau yang orangnya suka fashion, Pak. Ya, artinya artinya begini, Bro. Eh Sebelum kita masuk ke konten masalah industri connection, collaboration, mentorship, eh, kita bicara masalah idenya dulu nih, idenya. Ide tas ini sebetulnya kalau kita bicara perempuan mungkin lebih sering beli tas. Ya, kemudian kalau laki-laki anggaplah setahun setahun aja belum mesti bolong aja masih dipakai, eh selagi belum rusak ya enggak lah. Tapi kalau mungkin bagi ini yang mau saya tekankan adalah bagaimana uniqueness itu kita mau ngambil segmen apa. Kalau tadi adalah segmen saya nggak tahu ya. eh saya coba tanya Mbak Gista dulu deh. Kalau model-model rajut kayak tadi itu sebetulnya Mbak Gista tuh suka apa enggak? Paling kalau lanjut aku lebih ke baju sih pas sweater. Kalau tas paling aku cuma buat dipakai buat tote bag aja sih, kayak buat bawa-bawaan barang tisu segala macam gitu aja sih. Pertanyaan lu gini, terlepas masalah fungsional dan sebagainya. Kalau Mbak ada duit, kira-kira beli tas rajut tuh mau apa enggak? Oh, enggak.
Enggak, sing yang bikin aja juga nggak mau beli, Pak. Aduh, aku mau membedahnya bingung nih. Aku Ya ya Allah, aku bingung, kalau bingung jujur. kok, Pak. Ya Allah. Tiba-tiba merek mereknya langsung berubah jadi tas rajut ya, Pak. Nah, Kan, apa? iya. Oke, anggaplah modelnya kita gantilah, nggak rajut lah, mirip-mirip lah, yang berasal dari eh Swedia. kalau sama-sama kulit oke lah, kulit dan sebagainya. Oke, kita kesampingkan kalau misalnya model itu kan jenis ya, anggaplah mungkin kalau longcam itu punya yang rajut, saya pikir juga ada yang beli juga, gitu ya. Tapi lupakan itu. Tapi kita coba karena ini industrinya tadi disampaikan adalah membuat jenis tas baru. Nah, terkait dengan hmm, kategori networking ini, gitu kan, bagaimana kita mencoba untuk apa ya, industri connection-nya itu segmented banget ini. Kalau tadi disampaikan di apa namanya eh, di PPT, industri connection-nya kan sebetulnya kalau dibaca tadi adalah kolaborasi dengan desainer terkenal. Oke, membangun hubungan dengan pemasok bahan berkualitas baik. Oke, menjalin kemitraan dengan distributor dan retailer untuk memperluas distribusi produk. Oke, hmm, saya nggak tahu ya, apakah saya bisa menggoyahkan Mbak Gistain. Pertanyaanku, kalau tadi kita bicara kolaborasi dengan desainer terkenal, anggaplah siapa ya desainer terkenal? Anggaplah Ivan Gunawan lah, atau apa? Kalau desainer terkenal itu siapa? Siapa, bro? Bella apa Bella Hadid, Pak? Bella Hadid. Ah, Oppo yo yo kalau Bella Hadid, pertanyaanku tasnya jadi berapa harganya? Ya, Bella Hadid yang di Cimahinya sih, Pak, Ay, gitu. Bella Hadid ala Cimahi. oke lah, anggaplah kalau kita bicara kemudian misalnya begini, industri industri connection-nya misalnya Ivan Gunawan, ya, collaboration-nya misalnya dengan Nagita Slavina misalkan, atau mentorship-nya dengan siapa misalkan top lah siapa siapa lagi mentor Agung aja udah Pak Agung, Pak Agung. saya. Pertanyaanku, Mbak Gista tetap mau beli apa? Udah beli aja deh, beli, beli. Aku beli. Gini, maksudku begini, eh, barang oke, kualitas oke, dalam mendevelop itu oke lah, semuanya serba oke. Nah, terus sekarang kan sudah kebentuk nih, misalkan bahwa Mas Fajar sama Mas Doni itu, saya tuh membuat tas ini, itu sudah misalnya sertifikasi, udah kolaborasi dengan desainer terkenal, kemudian ini katanya sudah kualitasnya oke, ramah lingkungan lagi. Menjalin kemitraan dengan distributor atau retailer dan sebagainya. Nah, dalam kolaborasi ini misalkan saya nggak tahu ya, Indonesia itu kayaknya sering FOMO ya.
FOMO. Misalkan duitnya Mas Fajar sama Mas Doni ini banyak ya. Misalnya all in- influencer digandeng. Hmm, kira-kira akan jadi tren baru apa enggak? Iya, Pak. Yang baru-baru ini deh lah, Starlink. Ya, Indonesia kan FOMO ya pada beli Starlink gitu. Padahal mungkin eh, sebetulnya secara fungsionalitasnya yaitu untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau atau di pegunungan atau yang sedang mobilitas dan sebagainya. Tapi artinya back to kasus case ini adalah eh, kalau kita melihat bahwa tas dua ini adalah jenis tas baru, terus menawarkan misalkan modelnya banyak, harganya hmm, nggak terlalu murah lah gitu, so tengah-tengah lah. Terus kemudian warnanya juga banyak. Terus ada yang mungkin saya kalau tas itu mungkin ya saya nggak tahu ya apa segmennya ini yang belum ketemu nih Mas. Rencananya ini Mas, Doni atau Mas Fajar, kita harus tahu nih segmen kita ini bertempurnya di area mana begitu. Artinya eh, kalau Hermes, LV, Longchamp ini kan sebetulnya udah terkenal dari sono karena ya sebetulnya ada satu hal sih Mas yang nggak bisa, saya nggak tahu ya, ini belum teruji sih. Pertama adalah laku dijual kembali. Agree? Agree apa enggak ini? Setuju atau enggak? Ya, Pak. Nah, artinya sekarang itu saya bicaranya ini konteksnya adalah tas ya. Sebetulnya saya nggak ngebahas yang di aspek business development karena kalau business development adalah apa yang tak ceritakan begini. Tapi kalau melihat jawabannya sebetulnya saya sudah setuju bahwa industri connection itu salah satunya ya kolaborasi dengan desainer terkenal, kemudian bahan pasoknya juga berkualitas tinggi, kemudian menjalin kemitraan dengan retailer untuk memperluas distribusi produk. Cuma jangan jangan salah bahwa kita harus tahu nih target market kita siapa, segmen kita siapa. Kalau tembakan kita adalah laki-laki atau perempuan, pertanyaanku adalah kita kembali ke masalah segmen tadi ya. Rencananya segmen terbesar kita ya mungkin dua-duanya dapat ya. Nah, tinggal masalah model dan segmen. Pertanyaanku, segmen mana yang mau kita ambil? Apakah orang-orang tua, ataukah anak-anak muda, ataukah mungkin yang anak-anak yang apa ya, anak-anak sekolah lah, kira-kira begitu. Saya nggak tahu nih, apakah segmen mana yang mau diambil. Nah, artinya dalam konteks industri connection ini tentunya nanti juga kalau tadi dibilang bahwa eh, saya harus untuk merebut hati pasar gitu ya, untuk merebut hatinya Mbak Gista tadi, walaupun dengan konteks apapun, Ivan Gunawan atau Nagita Slavina dan all influencer untuk kolaborasi dan mentorship dengan orang-orang terkenal dan sebagainya, saya yakin nanti pasti ada. Berarti kalau kita main di area yang muda, begitu ya, di area yang muda, berarti secara model, harga, warna, dan sebagainya harus kekinian. Saya coba deh angkat kenapa mungkin yang di mungkin kita tahu semua ya produk bata
Tahu produk Bata ya, yang kemarin tutup itu. Itu kan pada akhirnya kolaps juga. Kurang apa industri connection-nya, collaboration-nya, mentorship-nya. Cuma kalau saya nyari diferensiasinya atau pivot table-nya atau uniqueness-nya, kayaknya dia kurang mencari segmented-nya yang mana gitu. Kalau Bata itu kan segmented-nya kalau nggak salah dua ya. Kalau saya ya mencernanya, pertama adalah segmen anak-anak sekolah, yang kedua mungkin orang-orang yang tua. Padahal sekarang zamannya zaman Gen Z gitu ya. Nah, jadi industri connection-nya sebetulnya saya nggak jadi masalah. Tapi ingat, ya harus pas model-model dan sebagainya. Tadi disampaikan collaboration-nya adalah dengan influencer, kerjasama dengan merek lain menciptakan produksi edisi terbatas. Oh, misalkan Dua gabung sama Longcem menciptakan merek baru, misalkan Don King. Mhm. Cem-cem, Pak. Hah? Merek barunya cem-cem. Cem, 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 cem. Nah, Mbak Gita, kira-kira kalau mereka berdua kolaborasi, beli apa enggak? Sama siapa, Pak? Beli, Kolaborasinya. Longcem. Mau. beli, Mbak. Udah jawab ya, beli. Gitu. Oke, ternyata mau Mas. Berarti ya, sampean harus segera terbang ke Perancis. Rencana itu, Pak, ketika proposal ini disetujui, ini mau buat visa, Pak. Keren bro, keren, 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 keren. Oke. Terus bekerja sama dengan merek lain dan menciptakan produksi yang terbatas. Oke, berpartisipasi pada event dan pameran fashion untuk meningkatkan brand awareness. Ya, bisa jadi ya mudeng loh, bocah-bocah ya pinter jadi. Oke, menemukan mentorship yang berpengalaman, bergabung dengan komunitas untuk mencari dan belajar, mengikuti program inkubator. Ya, oke bro. Tak pikir mungkin semua case akan sama di aspek networkingnya ya. Jadi kemarin itu sebetulnya tugasnya adalah kalau bisa sih, kalau misalnya sama-sama tas, subtemanya beda ya, supaya nggak sama. Nanti isinya sama plek ya, repot juga. Tuh, mentorship. Langkah implementasinya adalah identifikasi desainer, siapanya, pemasok, distributor, ya, siapkan proposal, evaluasi berkala, mencari peluang baru untuk berkolaborasi eh, dengan yang lain. Thank you bro, keren 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 keren. Iya, Pak. Jadi ini mungkin aku saya sono sik madani ya, Pak. Ya. Oh, iya, keren bro. Mbak Gista jangan lupa nanti beli ya, Mbak. Kalau udah launching, kita undang untuk grand launchingnya, Mbak. Itu nanti openingnya NCX sama BTS. Ngundangnya sama Denny Caknan apa NDX? Denny Cakcok, Pak. Oh, apa bojo loro to ki? Skena ambiar bro. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman nih? Buat tanya, mau sepi-sepi wae. Di absen nih, Pak. Di absen nih, Pak. Rasa di absen kan direkam bro. Aku wis apal ya bro. Di absen nih, ben wongnya jedul nang permukaan, tau, Pak. Ya. Le tanya le, Mas Esa tanya, Mas Leon tanya. Sebetulnya ini kalau
kita bicara teknopreneur ya, eh someday teman-teman, saya nggak tahu ya, tapi saya mendoakan yang terbaik. Kalau mau mempunyai ide bisnis adalah eh cobalah lari ke aspek yang berbau teknologi. Karena tahu nggak apa? Pengembangan, Pak. Hmm? Pengembangan. Satu pengembangan, cuma kemudian harus cepat berinovasi ya, kalau nggak repot. Oke, eh masih bisa bertahan ya, bertahan setengah sembilan nih. Pertanyaan saya begini, ini kan tas dua tadi ya. Saya meyakini kok ini bisnis yang padat modal, ya, mulai dari mendesain, mungkin bikin prototipe, terus survei teman-teman, misalkan senangnya yang gimana, warnanya apa, harga yang pas dan sebagainya seperti apa. Pertanyaanku, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain. Kalau kemudian ini kaitannya sama permodalan ya, permodalan, pilih mana? Pilih A atau pilih B? A itu 10 M, tapi satu orang atau satu perusahaan. Kemudian posisi B adalah 10 M, tapi 1.000 orang atau misalkan 10 perusahaan. Silakan dipilih. Kira-kira milih mana? 10 perusahaan, Pak. Satu. Terus, yang lain. Yang A, Pak. Oke, satu. Yang lain. Pak dari mana nih? Fami, A, jangan Pak. makan soto kamu. Siapa tadi? Yang A, Pak. Oke, sudah 2 orang. Mas Esa, dua. Baik. Mbak Gita, Mas Wendy pilih mana? Mas Rifki pilih mana? Mas Nana pilih mana? Yang A, Pak. Hah? Yang A. Oke. B, Pak, B. B. Apa? A, A. Wes. Oke ya. Pertanyaan saya, siapa yang jawab B dan kenapa alasannya? Silakan dijawab. Kenapa Anda milih 10 M dengan 1.000 orang atau 10 perusahaan? Karena Ayo. kalau kalau 10 M satu orang mah terlalu berat, Pak. Kalau 10 M 1.000 orang bisa dibagi-bagi berapa dan keuntungan nanti dari 10 perusahaan bisa keuntungan banyak. Oke.
Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Apa tadi, Pak? Wow, baik. Kenapa milih B? Ya dari beberapa pemodal atau itu kan yuk kita bisa sharing-sharing lebih baik lagi untuk membangun tas dua ini, Pak. Oke. Tanpa mengurangi nominal atau uangnya yang udah disetorkan. Hmm, lebih enteng tadi ya, lebih enteng. Sharing, kira-kira begitu. Oke, Mas Singgi. Ini baru modal Mas Inggih ini belum untung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa, Bang. Nanti modalnya untungnya diambil sendiri, nggak eh, bagi profit. kita ambil ininya aja, keputusan cepat. Oke, keren nih. Yang lain, nomor satu, yang jawab A, dari mau ing pandum. Waduh, Lebih nggak ribet sih Pak kalau buat bener sih balik lagi pesan cepat bener sih. Jadi kalau mau ambil apa-apa kita ya udah tanggung sendiri aja gitu tanpa melibatkan yang lain. kita belum milih kok apa B, Mbak Gista. Aku lagi mikir, tapi keduanya nih ya udah A aja deh A. Oke, Katanya tadi ikut aku, Mbak. Wah, Lalio. oke. Yang lain, saya nambah ya. Saya tak di sini. Oke, jawabannya adalah kenapa lebih enak kalau ini terlepas masalah apa ya tadi kalau Mas Wedi bilang masalah berat ya, lebih enteng atau tadi kalau sendirian berat. Sebetulnya begini, teman-teman semua ya, eh, ketika kita berhadapan dengan satu orang on target ya, tadi disampaikan sebetulnya satu keputusannya lebih cepat. Bayangkan kalau misalkan kita harus 1.000 orang, kita harus pitching atau mempresentasikan proposal kita ke 1.000 orang, mau selesai berapa hari? Satu. Yang kedua, eh, kaitannya sama sharing profit dan lain-lain, mungkin saya coba begini ya, anggaplah ya, anggap ini ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 100 juta, dan seterusnya. Apa enggak ngeluh sampean? Gitu. Keputusan cepat, pitching lebih enak, terlepas masalah setuju atau enggak, terlepas ada uangnya atau enggak, saya pikir semakin sedikit semakin baik. Pertanyaannya, kenapa semakin sedikit semakin baik? Mengapa? Pertanyaannya begitu. Ada yang tahu? Ini pelajaran mahal ini. Mengapa? Mengurangi resiko, Pak. Resiko apa? Untung dan rugi. Belum tepat. Inflasi, Pak. Inflasi belum tepat. Resiko gagal mungkin, Pak. Resiko gagal belum tepat juga, Mas. Resiko di korup. Wah,
Resiko ditipu. Nah, iya maksudnya itu. Kurang tepat, Mas. Ada yang lebih berharga, ada yang lebih mengerikan lagi. Kenapa saya tidak memilih ini? Dan saya memilih Resiko di plagiat. hampir. Resiko gak punya hak cipta. Hak cipta. Gak punya legalitas. Pecah kos. Risiko diambil alih, Pak. Resiko kepemilikan, Pak. Oke, saya jawab ya. Mengapa saya lebih senang ke sedikit orang? Satu orang, selain keputusan lebih cepat, lebih enak, pitching oke, dan sebagainya. Pemegang saham tertinggi. Bukan. Jawabannya adalah mengapa saya lebih ini. Karena supaya idenya nggak diambil. Paham? Oh iya betul, Pak. Bayangin nggak? Nanti ditiru nanti kalau udah tahu cara usahanya. Nah, tadi plagiat hampir mirip, tapi sebetulnya bukan plagiatnya, idenya. Ide itu mahal, bro. Kebayang nggak? Pertanyaannya adalah, sampean pitching ke yang 50.000. Pertanyaannya, 50.000 ini kenal sama ini, bro. Nangis nggak kira-kira? Dan ini mau diambil. Nangis buang bombay, Pak. Tiba-tiba sebulan kemudian, loh, jangkrik. Kayak tasku wis diproduksi. Piye? Sepakat nggak ini? Ya, jadi Tinggal santet aja Pak orangnya Pak santet. janganlah, jangan. Oke, jadi ide itu yang paling paling penting. Jadi karena ini tugas, saya nggak jadi masalah sih. Artinya sebetulnya kan biasanya kita amati tiru modifikasi ya. Artinya modifikasi atau idenya itu apa, ini yang sangat penting sebetulnya. Nah, saya nggak tahu apakah di industri tas itu untuk mencari segmentednya misalnya. Ini masukan ya buat Mas Fajar sama Mas Doni. Siapa tahu tasnya jadi beneran. Misalkan bisa sekaligus untuk memantau atau membantu misalkan aspek kesehatan ya. Contoh ada sensornya kah atau apalah gitu atau mungkin takut hilang dia bisa ada ketemu lah. Macam-macam ya. Nah, artinya itu sebetulnya harga nggak terlalu mahal, tapi mempunyai kelebihan atau value selain dari Iwan Gunawan, Nagita, atau industri collaboration, macam-macam dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah ini memang bisa diterima atau enggak, gitu ya. Tapi menurut saya harus ada value value edit dari tas yang dibuat supaya segmentednya lebih pas. Nah, ini inovasi inilah yang apa namanya dijaga betul nanti kalau ketemu orang hati-hati. Jadi jangan terlalu vulgar istilahnya dapurnya begitu ya. Oke Pak, ini ada kesehatannya. Kesehatannya nanti membantu mengurangi kalori. Wah, kayak mana tuh? Nah, deal dulu. Wah, ngono ya bro cara. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum ini udah mau selesai? Biasanya dosen-dosen yang lain sebentar saya kok kurang ya. Seneng ya. Dah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada Pak. Oke, minggu depan silakan eh,
yang sudah siap karena ini nanti nilainya mau tak pakai buat UAS ya. Ini nanti UAS kita selesai. Jadi besok presentasi dulu. Kita materinya belum ya? Waduh, dikit aja boleh ya? Dikit aja. Oke. Ah, sebelum saya tutup, eh, seharusnya materi kali ini adalah monetizing atau monetasi. Pertanyaanku sebetulnya lebih ke tadi masalah tas sebetulnya. Bagaimana kita mendapatkan apa ya jenis monetisasi di sektor tas. Kalau kita bicara advertising space atau iklan itu promosi, kemudian freemium itu adalah ya ada yang di free kan, misalkan free ongkir, free macam-macam, berlangganan, kemudian ini yang subscribe, misalkan saya nggak tahu kalau sektor tas itu bisa subscribe atau enggak, karena yang subscribe itu biasanya yang berbau digital ya, Spotify, Netflix, eh, YouTube, Google, atau mungkin yang iPhone, yang iCloud macam-macamnya. Nah, kalau yang commission saya nggak tahu. Tadi ini adalah saya bilang tas ini adalah syarat modal. Nah, sehingga berhati-hatilah ketika project yang atau mungkin berbau ide bisnis tapi yang padat modal karena nafasnya cukup panjang, gitu ya. Eh, butuh, saya nggak tahu bikin tas itu butuh berapa lama dan kita harus eh, apa ya mencoba memperkenalkan itu kan, gimana mau beli nggak gitu. Mikir-mikir kan, oh tasku masih ada nih gitu. Fungsinya buat apa ya? Nah, itu artinya ketika teman-teman bikin prototipe misalkan sebanyak 100, kemudian harganya misalkan satunya itu 1 juta ya mungkin mikir-mikir ya. Tapi kalau ada segmentednya bahwa tas ini mungkin ya dengan harga 1 juta, teman-teman dapat value yang tadi ya, ada aspek kesehatannya misalkan, saya nggak tahu, atau mungkin value-nya adalah tas ini bisa di GPS macam-macam gitu supaya tahu istri pergi kemana dengan siapa bersama siapa dan seterusnya. Itu ya, cukup sih menurut saya. Ya, kalau teman-teman advertising oke lah, banyak yang sudah paham lah. Clear? Ini wis do turu apa ya? Clear, Pak. Oke. Makasih ya, Bapak Iri, siapkan yang minggu depan, yang mau presentasi itu kita kuliti satu-satu. Mudah-mudahan Mbak Kista nanti setelah diperbaiki sama Mas Fajar sama Mas Doni bisa beli ya. Siap, Oke, Pak, siap. oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya, Pak.